Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimawati SPDSD, nomor UKG 2016-99757319, LPTK Universitas Hamzanwadi, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LK 3.1, menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di SD Negeri Tatede Dalam. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan nilai standar KKM pada pelajaran matematika khususnya pada materi perkalian. Metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah: yang pertama, kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, siswa kurang antusias dalam belajar. Dan yang ketiga, kurangnya media atau bahan ajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Praktik ini penting untuk dibagikan karena untuk berbagi pengalaman dengan orang lain, menunjukkan praktik yang sudah dilakukan, serta memotivasi para guru lain untuk berbuat lebih baik lagi dalam keberhasilan pembelajaran para peserta didik. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru sekaligus sebagai fasilitator bagi peserta didik, menyusun rencana pembelajaran atau RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian, serta melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Yang kedua, tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: yang pertama, guru harus mampu memberikan pemahaman materi seperti dengan penanaman konsep pada materi perkalian. Yang kedua, guru harus mampu merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi sehingga peserta didik lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, memilih media atau bahan ajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Adapun pihak yang terlibat yaitu: yang pertama, peserta didik sebagai salah satu pihak yang dituntut untuk terlibat aktif, yang tidak hanya sebagai pendengar dan penerima materi. Peserta didik berperan sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang harus dapat mengendalikan semua aktivitas selama proses pembelajaran. Pihak ketiga yang terlibat yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai pihak yang selalu mendukung dan sangat membantu terlaksananya kegiatan mulai dari PPL Aksi 1 hingga PPL Aksi 2. Dan yang keempat yaitu dosen dan guru pamung sebagai pembimbing dalam proses PPL Aksi 1 hingga Aksi 2. Yang ketiga, aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, merancang rencana pembelajaran atau RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, LCD, laptop, HP, serta media manual yang telah saya buat sebagai tambahan untuk lebih memantapkan pemahaman siswa terhadap penanaman konsep. Strategi yang saya gunakan adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian memilih media yang sesuai dengan pembelajaran. Adapun pihak yang terlibat yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, dan teman sejawat. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah kompetensi guru dan pemahaman siswa kelas 2 tentang proses pelaksanaan pembelajaran. Dokumentasi PPL Aksi 1.
Dokumentasi PPL Aksi 2. Yang keempat atau yang terakhir, refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah sangat efektif karena dapat dilihat dari yang pertama, peserta didik sangat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penggunaan media papan pintar perkalian yang digunakan pada PPL Aksi 1 dan PPL Aksi 2 sangat membantu pemahaman siswa mengenai materi perkalian. Respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan adalah respon peserta didik. Peserta didik mengaku sangat senang selama proses pembelajaran hari itu karena penggunaan media yang sangat menyenangkan serta mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi. Yang kedua, respon kepala sekolah. Kepala sekolah sangat mendukung dan berharap agar strategi yang saya lakukan dapat dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi. Yang ketiga, respon teman sejawat. Teman sejawat sangat mendukung karena dapat dijadikan tambahan untuk penerapan di kelasnya. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah pemahaman serta penguasaan materi, media, metode, model, serta langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang oleh guru, serta antusias peserta didik selama proses pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah guru perlu memiliki dorongan dari dalam diri untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang strategi, metode, model, serta media agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Adapun rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama, terus memperbaiki pembelajaran saya sesuai dengan ilmu dan arahan atau saran yang saya dapat dari dosen, guru pamong, serta rekan sejawat sesama mahasiswa PPG. Yang kedua, mempertahankan serta meningkatkan lagi yang sudah dianggap baik pada pembelajaran aksi 1 dan 2. Yang ketiga, selalu berusaha mencoba menerapkan model pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, berusaha untuk sesering mungkin menggunakan media yang dapat mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi. Dan yang kelima atau yang terakhir, berusaha untuk selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.